Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karim Biston, nomor absen 18, NIM 254 20 60 20 119. Saya akan menjelaskan tentang berita Rojali, rombongan jarang beli. Jadi begini ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan fenomena Rojali atau rombongan jarang beli. Fenomena ini cukup menarik karena saat ini kita sering melihat pusat perbelanjaan tetap ramai, tetapi ternyata jumlah penjualan itu menurun, tidak sebanyak sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku konsumen di era modern. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca, fenomena Rojali menggambarkan kondisi di mana konsumen datang ke mall atau pusat perbelanjaan namun hanya untuk sekedar berjalan-jalan, melihat-lihat, atau berkumpul tanpa melakukan banyak transaksi. Selain itu, muncul juga fenomena down trading, yaitu perilaku konsumen yang yaitu perilaku konsumen yang beralih ke produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang biasa mereka beli sebelumnya. Hal ini terjadi karena konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, ini penjelasan fenomena tersebut dari berita yang saya baca. Berdasarkan artikel yang saya baca, fenomena Rojali menggambarkan kondisi di mana konsumen datang ke mall atau pusat perbelanjaan namun hanya untuk sekedar berjalan-jalan, melihat-lihat, atau berkumpul tanpa melakukan banyak transaksi. Menurut analisa yang saya buat, saya melakukan analisa berdasarkan teori perilaku konsumen. Yang pertama, jika dikaitkan dengan perilaku konsumen, fenomena ini menunjukkan pergeseran dari perilaku konsumtif ke perilaku yang lebih rasional. Konsumen tidak lagi mudah tergoda oleh promosi atau keinginan sesaat, tetapi lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Artinya, keputusan pembelian sekarang lebih didasarkan pada logika daripada emosi. Lalu yang kedua, teori kebutuhan atau Maslow. Dilihat dari teori kebutuhan atau Maslow, kunjungan mall saat ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Misalnya, orang datang untuk bertemu teman, mencari hiburan, atau sekedar refreshing. Jadi, fungsi mall sudah bergeser dari tempat belanja menjadi tempat pengalaman sosial. Yang ketiga, itu ada teori gaya hidup atau lifestyle. Fenomena ini juga berkaitan dengan teori gaya hidup, di mana konsumen saat ini lebih mempertimbangkan pengalaman dibandingkan kepemilikan barang. Contohnya, mereka lebih memilih menghabiskan waktu di kafe atau tempat nongkrong daripada membeli barang dalam jumlah banyak. Lalu selanjutnya ada teori konsumsi simbolik. Dalam teori konsumsi simbolik, konsumsi tidak selalu berarti membeli barang, tetapi juga tentang menunjukkan identitas atau gaya hidup. Misalnya, seseorang datang ke mall hanya untuk terlihat mengikuti tren atau sekedar eksis di lingkungan sosialnya. Selanjutnya, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini, yaitu pertama, faktor ekonomi, di mana harga barang meningkat sehingga konsumen lebih selektif. Yang kedua, itu ada faktor psikologis, yaitu adanya kesadaran untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Ketiga, itu faktor teknologi,
di mana konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga di online yang lebih mudah dan praktis. Jadi lebih cepat dan bisa membandingkan harga antar satu sama lain. Nah, saya akan memberikan contoh nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar saya. Fenomena ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, kita sering pergi ke mall bersama teman, tetapi hanya untuk satu minuman atau bahkan tidak membeli apa-apa. Nah, contoh lainnya, kita mencoba barang di toko, tetapi akhirnya membeli secara online karena harga lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen memang telah berubah secara nyata. Nah, ini dampak-dampak dari fenomena Rojali ya teman-teman. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif, fenomena ini berdampak negatif bagi para pelaku usaha, terutama toko offline karena penjualan menurun meskipun jumlah pengunjung tinggi. Tetapi ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu fenomena ini juga menunjukkan bahwa konsumen menjadi lebih cerdas dan tidak boros dalam mengelola keuangan. Nah, saya akan memberikan solusi dari fenomena Rojali tersebut. Ini menurut opini saya ya teman-teman. Untuk menghadapi fenomena ini, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis. Yang pertama, meningkatkan pengalaman konsumen. Misalnya dengan membuat suasana toko lebih nyaman, menarik, sehingga para pengunjung tertarik untuk kembali. Yang kedua, memberikan promo yang tepat sasaran, seperti diskon khusus atau bundling produk agar konsumen merasa lebih hemat. Nah, selanjutnya ada mengintegrasikan penjualan offline dan online sehingga konsumen bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih fleksibel. Jadi, menyelaraskan antara toko online dan toko offline. Jadi, pengunjung bisa membeli melalui online lalu bisa langsung datang ke toko jadi melalui secara offline begitu. Nah, yang keempat, memahami kebutuhan konsumen saat ini yang lebih mengutamakan pengalaman, bukan hanya produk. Lalu, yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk menarik minat konsumen dan membangun engagement. Nah, lalu materi selanjutnya adalah analisis pribadi saya ya. Menurut saya, fenomena Rojali bukan berarti daya beli masyarakat menurun sepenuhnya, tetapi lebih kepada perubahan pola konsumsi. Konsumen sekarang lebih selektif, lebih rasional, dan lebih mempertimbangkan nilai dari setiap pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin cerdas dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, fenomena Rojali merupakan bentuk perubahan perilaku konsumen di era modern yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Perubahan ini menuntut pelaku bisnis untuk lebih adaptif dan kreatif dalam menarik minat konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.